Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faqad wasal mutakun. Ayyuhal muslimun, alhamdulillah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa kebahagiaan mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Kita ngajinya meneruskan yang pekan kemarin, sekarang yaitu surat Ali Imran ayatnya 104 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, hendaklah sebagian dari kamu sekalian wahai orang mukmin, ada umat, ada jamaah, ada kelompok yad'una ilal khair, yang mengajak pada satu kebaikan, yakni kalau orangnya belum Islam diajak untuk masuk Islam supaya tahu persis kita ini siapa dan kita ini mau kemana. Mari kita kalau sama Islam berbuat baik, diantaranya adalah bersatu. Jangan sampai merasa golongannya paling benar sendiri, jamaahnya paling benar sendiri, yang lain tidak ada apa-apanya. Selalu damai dan damai. Masalah perbedaan jangankan sekarang, sejak dulu zaman Nabi masih hidup perbedaan pun terjadi. Nah, oleh sebab itu mari kita bisa memanage, bisa mengemas perbedaan itu menjadi satu persatuan. Setelah itu kita berbuat baik di antara semua muslim. Kita harus benar-benar yang bijak, benar-benar yang ngerti, yang paham bahwa memang masyarakat ini adalah majmuk. Jangankan lain agama, sesama Islam pun macam-macam, banyak golongan, bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sekelompok tadi, sebagian tadi, minnya ini min tab'id, artinya sebagian dari umat Islam. Itu ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf paling utama, amar ma'ruf paling bagus adalah berkata yang benar terhadap para pemimpin yang dolim, para penguasa yang dolim. Maka kita harus ngomong secara terang-terangan. Itulah afdolul jihad. Nah, maka tidak bisa kita pungkiri bahwa kita ini banyak golongan, banyak kelompok, banyak jamaah, di mana masing-masing kelompok membanggakan golongannya sendiri-sendiri. Mestinya umat Islam itu ya sama Islamnya, sama nabinya, sama kitabnya, sama Tuhannya, otomatis menyatu mestinya. Nah, setelah menyatu jadi satu, maka dibagi-bagi. Minkum, sebagian dari kamu, ada yang tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak semua, tapi ada satu kewajiban. Sudah barang tentu, siapa yang berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar adalah orang-orang yang cukup ilmunya. Para alim ulama, para ustadz, para habaib berkewajiban. Nah, adapun yang tidak punya ilmu, itu adalah ngaji, belajar, mendalami agama, sehingga nantinya ngerti dan paham. Tetapi tetap berusaha amar ma'ruf nahi mungkar semampunya, di mana dia berada. Maka inilah tuntutan yaitu kepada kita. Nah, jangan sampai kita ini bendeng ceweng. Apa bendeng ceweng itu?
membicarakan hal-hal yang sepele sesama umat Islam yang mana mengakibatkan tidak rukun. Sekarang kalau kita melihat masjid aja kan sudah bisa dipetakan memang. Ada yang modelnya begini, ada yang modelnya begini, ada yang modelnya begini. Di sini kalau benar-benar para pengemban, para pengurus masjid tersebut kalau tidak bijak, tidak bagus dalam mengatur, maka sudah menimbulkan permusuhan otomatis. Oleh sebab itu jangan sampai kita diadu domba di antara kita. Ayo kita benar-benar bersatu, ya lek gelem, katalah begitu. Ayo ngikuti Quran dan Sunnah secara kafah. Jangan dipilih, baik dalam berpakaian, baik dalam perkataan, kelakuan, semuanya kita harus niat hijrah untuk pindah dari aturan yang belum jelas menjadi atau mencari aturan atau memakai aturan yang jelas, yakni Islam. Makanya kita ngaji tentang apa supaya jelas. Karena apa? Tidak sedikit orang yang sudah ngaku Islam, apalagi sudah tua, itu masih saja yaitu mempermasalahkan hal-hal yang sepele. Ya kalau sejak kecil saya, apalagi kalau enggak kunut, tahlilan, yasinan, beduk, wiritan banter, hanya itu. Wis stop. Kalau memang tidak ahli dalam bidangnya, tidak paham dengan ilmunya, tidak usah debat-debatan masalah begitu. Ya kalau kita katalah punya guru, gurunya mengajarkan bagaimana, ya sudah kita ikuti gitu aja. Tetapi guru maupun ulama maupun kiai ingat ada dua, yaitu ulama khair karo ulama su. Guru khair karo guru su. Ustadz khair sama ustadz su sama. Artinya kalau ustadz, katakanlah ulama, kiai, habaib lurus mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yaitu kita ikuti. Kalau enggak ya enggak. Permasalahannya adalah apakah kita tahu persis seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai bahkan hafal Quran itu benar-benar ngikuti atau enggak. Kalau kita tidak ngaji itu tidak bisa. Makanya ayo kita sadar sebagian waktu kita untuk kerja, sebagian waktu kita untuk keluarga, sebagian waktu kita untuk ngaji. Anggap aja penjenengan itu tidak ngaji, anggap tidak ngaji. Kerja dan keluarga. Terus kita ini apa yang kita harapkan besok? Karena kita ini yakin bahwa yaumil akhir itu ada. Hari pembalasan itu ada. Kita harus yakin betul anak cucu kita didik, kita jelaskan, kita arahkan. Karena besok akan menuntut pada seluruh amal perbuatan kita. Nah, makanya termasuk pengurus-pengurus, para pimpinan-pimpinan organisasi Islam, jangan sampai mengkultuskan bahwa golongannya paling benar, golongannya paling hebat, bahkan sampai berkata bahwa golongannya itu adalah golongan Islam, kalau tidak ngikuti saya adalah salah, bawahnya begitu. Ini sangat membahayakan terhadap orang-orang yang kurang paham, orang-orang yang kurang ngerti. Maka di sini ayat ini menunjukkan sejak ayat awal, wa'tasimu bihablai jami'au wa la tafarraqu, rukun dan rukun. Nah, lek wis rukun ada sebagian untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Barangkali orang umum namanya demo. Kita ndak, kita rubah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu perintahnya gitu. Ya walaupun memang demo di negara kita dibolehkan, tapi kita prinsip yaitu menyampaikan satu kebenaran. Nah, begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sekarang pelanggaran nih, pedomannya atau katakanlah barometernya. Ma'ruf itu apa? Barometernya mungkar itu apa? Ini harus jelas. Jadi tafsirannya ini saya bawa buku tafsir Ibnu Abbas. Di sini jelas. Yang dinamakan ya'muruna bil ma'ruf yaitu bitauhid wa itba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dinamakan ma'ruf bagus itu adalah mengacu kepada la ilaha illallah, tauhid. Kenapa demikian?
Karena umat Islam kalau sudah diikat dengan kalimat la ilaha illallah, itu sebenarnya sudah tidak bisa ubah, sudah tidak bisa debat lagi. Pertanyaannya tinggal begini, yang dikatakan tadi katakanlah dari ayat Al-Quran, dari sunnah, atau karpe dewe. Kalau yang dikatakan tadi karpe dewe tidak berbenah dengan Quran dan sunnah, ya jangan diikuti. Maka tanggung jawabnya itu berat. Ustadz, ulama, kiai, habaib itu berat. Begitu ngomong, kita harus ngerti betul Al-Qur'annya. Paling tidak ngomongnya adalah di dalam Al-Qur'an ayat ini, surat ini, nah itu ada perintah demikian, ada larangan demikian. Sehingga kita ini jelas, pedomannya jelas, aturannya jelas, berjalan atau tidak berjalan itu sesuai dengan aturan Islam. Jadi yang disebut ya'muruna bil ma'ruf adalah seluruh perbuatan, perkataan, pekerjaan yang nurut aturan Islam atau tidak bertentangan dengan Islam. Tadi sudah saya singgung. Taunya gimana kalau ini bertentangan dengan Islam? Taunya mana ini kalau cocok dengan Islam? Ya tentu kita ngaji. Lek ndak ngaji kita ndak tahu. Nah makanya ayyuhal muslimun, coba kita lihat Ibnu Abbas sedo yang terkenal meninggalkan tafsir Ibnu Abbas. Imam Bukhari sedo meninggalkan kitab Sahih Bukhari. Imam Muslim juga gitu, Imam Abu Dawud kayak gitu. Ayo kita muhasabah, mikir pada diri kita masing-masing. Kalau kita nanti dipanggil Allah sedo, apa yang kita itu ninggal apa? Apa cukup ninggal katakanlah anak, istri, cucu, atau kita cukup ninggal harta benda umpamanya? Kita berpikir, orang-orang dulu, orang-orang alim dulu, tidak sedikit yang tidak nikah. Lantaran pagi, siang, sore, atau siang malam, itu selalu buat kitab, selalu ngarang kitab, selalu belajar dan belajar. Karena mementingkan Islam. Oleh sebab itu, ojo nemen-nemen berdonya. Jangan keterlaluan kita mencari harta, nanti akan kita terjebak dengan kekayaan dunia. Akhirnya ya karena cintanya dunia, takut mati, tidak ada perjuangan, tidak ada kalimat yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang disebut ma'ruf adalah mengikuti Allah dan Rasulnya. Ayo kita belajar, mulai dari sedikit demi sedikit kita mengikuti yaitu Islam, hijrah. Wes mulai hari ini yang tidak sesuai dengan aturan Islam saya tinggalkan. Harus begitu, terutama mendidik yaitu keluarga kita. Bagaimana pakaiannya sudah syar'i atau belum? Bagaimana sekolahnya sudah syar'i atau belum? Bagaimana ngajinya sudah benar atau belum? Kita hitung, kita lihat. Nah kemudian jadi harus mengikuti ma'ruf itu Allah dan Rasulnya, intinya gitu. Wayan hauna anil mungkar, kemudian nyegah pada kemungkaran. Tapi kalau kita lihat ini secara global, ini sudah terbaca sebenarnya. Sekarang katakanlah kalau Nahdlatul Ulama itu ahlinya apa, bidangnya apa. NU apa itu Muhammadiyah bidangnya apa. Salafi bidangnya apa. Kemudian apa itu Jamaah Tabligh itu bidangnya apa, keistimewaannya apa. Semuanya punya keistimewaan. Kalau berbicara kekurangan, siapa sih yang tidak kurang itu? Semuanya ada kekurangan. Nah oleh sebab itu kita katakanlah ya jangan mencari kekurangan di antara kita, ayo mencari persamaan. Kemudian untuk perdamaian dan perdamaian, lek dianggap salah keliru kita ingatkan yang baik. Lek mau, tidak mau ya sudah, nanti risikonya sendiri-sendiri. Tugas kita adalah kita tidak bisa memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk itu adalah Allah. Allahumma inni qad balagtu, ya Allah, saya hanya menyampaikan. Guru juga gitu. Setelah ngajar menjelaskan tafsir Al-Quran, dibuka tanya jawab, ya sudah. Itu tadi keterangannya begitu. Nah, gitu. Jadi sesuatu yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun satu titik, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis umpamanya, nah itu menentang. Kalau sudah menentang namanya mungkar.
Maka usahakan kita hidup ini sebagai seorang mukmin, mukminat, jangan sampai menentang Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Makanya kadang-kadang kita ini mikir, kalau katakanlah orang itu non-muslim, kemudian bully Islam, itu pantas. Itu pun ya enggak benar, tapi pantas. Oh enggak Islam. Tapi kalau Islam, apalagi mengatakan, saya ini ya Islam, tapi mestinya yang namanya Islam itu sudah sepakat. Apa itu? Sami'na wa ata'na. Kita mendengarkan perintahnya Allah, perintahnya Nabi, ya sudah. Karena kita tunduk, ya kita dengarkan, kita tunduk. Tidak usah membantah satu kalimat pun atau satu ayat pun. Nah, tapi kadang-kadang begitu. Jelas-jelas hidupnya itu menentang Allah dan Rasul-Nya. Jelas-jelas menentang Allah dan Rasul-Nya, tapi lek mati ya sik didongakno. Ya toh, kalau orang Jawa itu bilang mudah-mudahan si fulan ini menghadap Allah padang dalane jembaro kubure diaku umat Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin diakui? Wong dunia aja, di dunia aja anti dengan Islam. Akhirnya muncul kalimat, aku ya Islam, tapi tidak setuju dengan syariat Islam. Aku ya Islam, tapi tidak setuju dengan hukum Islam. Nah, ini perlu diluruskan. Nah, inilah tugas ulama, Ustadz Kiai untuk menjelaskan, untuk meluruskan. Jadi yang disebut mungkar adalah menentang wahdah Allah dan Rasul-Nya. Itu mungkar. Kalau ma'ruf adalah ngikuti. Nah, nek wis mungkar jelas Islam itu. Kalau orang itu mungkar, walaupun kelihatannya berbuat baik, kelihatannya seperti orang munafik. Orang munafik itu, maaf, mungkin batuk ya gosong karena rajin sholatnya. Orang munafik itu tidak untuk kemungkinan apal Quran. Orang munafik itu pakaiannya ya bagus menurut Rasulullah. Tapi di situ ada hukum yang dia menolak terang-terangan. Makanya hadisnya, Qurannya jelas, wala tusolli ala khatim minhum abada wala taqum ala qabrih. Lah nek wong munafik mati, kita selama-lamanya ndak boleh nyolati. Selama-lamanya kita ndak boleh mendoakan di kuburan. Hati-hati. Nah, munafik itu gampang sak sret Islam. Orang itu sak sret swarga, sak sret neraka. Islam apik kaya apa? Kok milih pemimpin kafir? Apalagi menjadi tim suksesnya orang kafir, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Falaisa minallahi syai'a. Lihat Ali Imran 28 berapa ayatnya itu. Nah, maka kita ini harus ngaji, tahu biar tahu jelas. Kadang-kadang ya mungkin kita ini sambat. Satu hari itu kan 24 jam. Satu pekan berapa jam? Kita kadang-kadang satu pekan itu ngaji 2 jam aja sambatnya tidak karu-karuan. Ayolah kita nyadari, lebih-lebih yang umurnya itu wal asri. Sudah 60 ke atas, sudah 70 ke atas, itu mau kemana sih? Aina tadabun, kalau kita ini tidak dakwah, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak tunduk pada Allah dan Rasul-Nya. Nah, sekarang kalau umat Islam itu sudah membagi, yaitu sebagian itu amar ma'ruf nahi mungkar, sebagian cari ekonomi, sebagian mengatur keamanan, sebagian ngatur ini semacam-macam. Nah, akhirnya apa nanti? Kalau begitu modelnya diatur bagus yang semacam itu, kalimat berikutnya wa ulaika humul muflihun. Ini umpama dijelaskan kasar itu gini. Ngono itu loh yang benar. Jadi orang Islam tidak amar ma'ruf nahi mungkar itu salah. Apalagi seorang ulama, apalagi seorang habaib, ustadz, kiai, salah. Nah, bagaimana mungkin akan mengandalkan satu kebahagiaan? Bagaimana mungkin akan mengandalkan satu keberuntungan kalau tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar? Rusaknya suatu masa, rusaknya suatu zaman itu dikarenakan orang yang tahu, orang yang jujur tidak gelem ngomong.
Makanya kita ini harus ngomong. Nah, diantaranya itu ngaji, diadakan ngaji dan ngaji. Maka untuk hari ini terutama yang paling besar pahalanya itu ngejak teman kita ngaji. Cuman kadang-kadang ya kita lihat, maaf. Ini tidak berbicara tentang kesibukan. Kalau kesibukan silahkan, mari sholat pulang silahkan. Tidak masalah. Tapi kalau memang tidak sibuk, atau jangan tiap hari dibuat sibuk. Sibuk. Wong Jawa bilang, wong urip iku aja ditunggangi bondo. Wong urip iku aja ditunggangi bondo. Artinya apa? Nibo tangi awan bengi golek duit, ndak sempat sampai katalah ngaji sak jam aja ndak kuat. Paribasane gitu. Jadi jangan sampai kita ini ditunggangi bondo, hati-hati. Kematian itu sangat rahasia sekali. Sehat mati. Sehat moro-moro mati. Coba, cukup menakutkan. Maka ayolah kita ini rukun sing apik, amar ma'ruf nahi mungkar, lho lek ngono lho mendapat satu kebahagiaan. Oke. Ngaji saya satu ayat mari boleh tanya langsung. Kalau tanyanya dikumpulkan nanti di akhir ngaji ya monggo. Nah, silahkan. Ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Wahai orang mukmin mukminat, janganlah kamu semuanya itu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah. Bapak, Ibu, kalau Al-Qur'an sudah pesan, wahai umat Islam, wahai orang mukmin, janganlah kamu semuanya menjadi umat yang berpecah belah. Berpesan begitu. Berarti wong Islam ini akan cenderung atau ada yang berpecah belah. Itu pasti. Kadang-kadang masalahnya itu sepele, masalah sepele. Itu akhirnya memisahkan diri. Mestinya jangan begitu. Dalam satu kampung, itu orangnya mesti tidak sama. Ada golongan ini, itu podo Islami. Bahkan ada lain agama juga. Lah, tugas kita ini katakanlah dakwah. Mendakwai orang-orang yang belum Islam bagaimana supaya mau masuk Islam. Nah, orang-orang yang sudah Islam bagaimana mau ngaji. Karena tidak sedikit ini fakta. Orang wis tuwa sejak kecil masuk Islam umurnya 70. Tidak sedikit orang yang belum bisa baca Al-Quran. Tidak sedikit. Makanya kita gampang ngomong ngerayu-ngerayu. Bagaimana supaya tidak malu untuk belajar ngaji, belajar Al-Quran. Tidak malu, bagaimana? Orang tua itu kalau belajar itu pahalanya dua. Satu memang perintah Allah, yang kedua tidak punya malu. Nah, itu begitu. Apalagi kalau sudah jadi pejabat mungkin. Punya pangkat dan jabatan, mungkin super malu. Ya, super malu. Ah, mestinya tambah begini. Alhamdulillah saya diamanai demikian. Maka saya harus bekerja, belajar yang sungguh-sungguh supaya paham betul dengan Islam. Nah, mestinya gitu. Wes, temenan orang mukmin jangan berpecah belah. Kalau Al-Quran bilang gini berarti tidak sedikit orang Islam yang pecah belah. Jangankan lain golongan, sak golongan aja juga tidak rukun. Sak golongan aja, nah, ada istilahnya ini golongan A. Ono golongan A itu ono pecah, ono sing garis lurus, ono sing tidak lurus. Sampai ngono. Sebenarnya sederhana. Islam itu pokok nurut Quran dan Sunnah sudah rukun sebenarnya. Diikat oleh la ilaha illallah sudah beres. Tapi karena kita ini emosional, kadang-kadang yang berbicara itu katalah pikirannya, ro'yunya bukan wahyunya. Ayo kita mengeterapkan yang berjalan itu adalah wahyunya, jangan ro'yunya. Sing apik kalau kita memang belum ngerti, belum paham, ya ngomong ya aku belum ngerti, enak, tidak beban. Saya pun kalau ditanya, saya tidak bisa jawab, saya akan ngomong, saya tidak bisa jawab, gitu. Latihan. Kalau memang bisa, ya saya jawab, gitu. Baik. Hai wahai orang mukmin, jangan berpecah belah, wakhtalafu dan berselisih terus menerus. Ya cobalah kita lihat berselisih terus menerus. Kita ini ngomong ilmu, Pak, maaf.
Ayo kita berpikir yang apa? Yang sadar, yang tenang, yang enak. Uang itu kan kira-kira Pak, uang akeh ini katalah satu kampung kita ini katalah 250 orang katakan atau keluarga. Kira-kira anggap aja Pak, kira-kira seminggu pisan ono wong mati itu ndak Pak, kira-kira? Kira-kira. Mungkin kan ada yang bersamaan. Kalau umpamanya demikian. Anggap aja satu kampung lebih dari itu, tadi kan contoh. Terus kemudian katakanlah ditulung dinani, dipitung dinani saurute. Itu ndak intinya begitu Pak. Begitu mari ana wong mati maneh. Akhirnya kita nglakoni begitu terus. Akhirnya amalnya begitu terus. Apalagi nanti terus kalau telung dina khatmul Quran, ini khatmul Quran. Terus kira-kira kapan kita ini akan amar ma'ruf nahi mungkar? Kapan kira kita akan mengajar? Nah sekarang kita lihat, jangan tergesa-gesa katakanlah ngelokni, dikaji temenan. Apakah telung dino, pitung dino saurute itu ada ndak aturannya dalam Islam? Itu aja. Kalau ada ya silahkan jalani, ndak ada kita harus berani meninggal, harus kita tinggalkan. Itu harus berani. Nggak usah nanti mikir-mikir, wah nanti saya gimana ya di hadapan keluarga, gimana ya di hadapan dulur-dulur. Nah, ini karena fakta. Orang-orang tuanya itu ngaji yang laki-laki. Perempuannya tidak diajak ngaji, anaknya tidak diajak ngaji. Kemudian jatuh nikah. Nikah adalah diopeni, diatur secara Jawa. Sampai ono ngidek telur, ngicak telur. Tahu Pak ya? Orang nikah itu ngicak telur, lempar-lemparan suruh ini macam-macam. Nah, sing ngaji tadi begini ngomongnya dengan ustadznya. Ustadz, mohon maaf, sebenarnya model-model begitu itu saya tidak setuju. Tapi karena keluarga itu mengendaki begitu, karena saudara-saudara itu mengendaki begitu, mbah-mbah dulu juga begitu, ya sudah saya tidak bisa ngomong. Umpamanya gitu. Semacam itu kelihatannya benar Pak, tapi salah. Makanya siapa? Kepala keluarga itu katalah bapak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gitu. Harus tegas. Katakanlah istri disuruh katalah busana muslim tidak mau, diperingatkan. Pertama diperingatkan, kedua diperingatkan, ketiga. Ring kesito yang terakhir. Bu, katalah dek atau gimana? Ini Islam, gini. Ndak mau atau ndak umpamanya. Ringkese yang terakhir ngomong ini. Apalagi penggawe ini bengesan, macam-macam make up ndak karu-karuan. Kalau memang ndak mau bener-bener tentang aturan Islam, ya kenapa tidak dicerai? Mestinya begitu Islam itu. Ya. Apalagi aduh, kita kalau melihat orang yang nikah beda agama. Terus ada ustadz, ada guru yang membolehkan, tidak masalah. Ayu kitabin, ayu dalilin, mana sih dalil yang bolehkan itu? Kita ngomong boleh atau tidak boleh itu ada dasarnya. Lek tidak ada dasarnya jangan, hati-hati. Kalau ngono yang berfatwa itu wong alim, yang berfatwa ulama itu boleh. Nanti sampai nanti apa akan dituntut ikut dosa apabila ada orang yang jalan semacam itu. Seandainya dikasih tahu ini loh dasarnya tidak boleh, harus muslim sama muslim, kok saya tetap, ya sudah risiko sendiri-sendiri, tapi jangan membenarkan gitu loh. Kayak semacam ini jadi masalah, makanya disinilah perselisihan terus. Sekarang contoh Pak, ada orang Islam, wong Islam, tapi tidak pernah sholat belas. Karena kaya, karena pengaruh, tidak pernah sholat. Ini contoh yang jelas saja. Karena kaya, karena pengen ini macam itu, dia naik haji. Pak, kira-kira hajinya diterima atau enggak? Kira-kira hajinya diterima atau enggak? Karena kita enggak ngaji, mungkin ngomong diterima. Oh enggak diterima. Terus debat, bantah. Kok padaknya pengirannya? Kok seperti Allah tidak bisa diterima? Mungkin akan muncul begitu. Kita ngomong diterima atau tidak diterima itu harus ada dasarnya.
Nah, sekarang belum ngomong hukum, belum ngomong dalil, ya jelas tidak diterima tuh. Mana mungkin tidak sholat, apalagi ya tidak bayar zakat terus naik haji karena boleh terpengaruh supaya benderan haji. Wong ya Islam tapi tidak sholat, ya tidak mungkin diterima. Nah logikanya begini, logikanya orang sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi tidak punya ijazah, SD tidak punya, SMP tidak punya, SMA tidak punya, langsung di perguruan tinggi, boleh tidak kira-kira? Aturan tidak boleh Pak. Seandainya orang yang membolehkan, ini mesti membantah terhadap aturan. Makanya, ini kan kebijaksanaan, karena wong pinter, langsung katalah diberi. Lek resmi itu tetap tidak bisa. Makanya bahasanya, seluruh kebijakan adalah penyimpangan. Nah, begitu. Nah, Islam juga gitu. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun 5 perkara. Nek diambil situ tok tidak bisa. Kayak masjid ini dihitung tiangnya berapa. Diambil situ tok tidak kuat, tidak bisa. Roboh mungkin. Nah, Islam juga gitu. Kok hanya diusap tok tidak bisa. Nah, hal yang semacam ini kalau kita tidak ngaji, kita tidak belajar, wah, muncul kalimat ustadznya radikal, ustadznya apa garis keras, macam-macam jenenge. Mana sih ustadz radikal itu tidak ada sebenarnya. Siapa orang pertama kali yang ngomong radikal, yang ngomong garis keras? Pasti orang kafir, dibantu oleh orang-orang munafik, itu pasti. Karena Islam itu yang ada itu Qur'annya perintah ini, hadisnya perintah ini, hanya gitu aja. Wes temenan ya, jangan berselisih terus. Nah ini memang muncul, wong Islam mari ngono mati, ndak sholat belas mati, wong haji. Kalau mati disolatin ndak? Mau haji ini diterima atau ndak? Saiki lek mati sholat itu ndak? Disolatin nggih? Ndak. Kenapa ndak? Kudu jelas. Ringkas cerita, apike kaya apa? Agamane Islam wis haji umpamane lek ndak salat blas tidak boleh disolati. Al farqu bainal mukmin wal kafir as-shalah. Bedane wong Islam karo wong kafir iku salat. Walaupun agamane Islam, pacaane Islam tapi ndak salat, ndak Islam. Jelas hukum. Jelas. Nah, hal yang semacam ini kita harus kita ngertikan kepada umat. Tapi nanti waktu diingatkan, maka saya bilang, yang radikal itu yang mana sih? Hati-hati. Wong Islam itu jangan sampai diadu domba, harus rukun. Wes, lek ngene pun tetep, lek ngono tak salati, ya monggo salatono. Saya ndak bisa nyolati karena ono dalil wala tusolli ala hatim minhum mata abadau wala takum ala kubri. Ndak boleh nyolati. Orang yang ndak Islam gimana? Wes, tadi ini temenan ya. Waktalafu, jangan berselisih terus. Mau diingatkan, ndak mau ya sudah, enak ngene. Mimba di majaumul bayinat, setelah Al-Quran itu datang, setelah keterangan datang. Makanya gini Pak, babun, ya toh, satu bab, sak bab toh. Ya ta'allamu, ada orang yang belajar, memahami satu bab, itu afdolu min sholati alfin rakaatan dibanding wong sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Wong sholat sunnah, katalah sholat malam mamane, dihitung itu gampang ngomong 1000 rakaat. Karena ono aturan nih sholat malam itu tidak ono 1000 rakaat. Semalam itu ada yang 2, 3, ada yang 2, ada yang 2, 3, ada yang 11 lah gitu. Terus dihitung itu nglakoni 1000 rakaat itu pirang bulan, pirang tahun mamanya. Ngelakoni semacam itu katalah pahalanya kecil dibanding orang belajar satu bab paham. Bab persatuan, wonge paham betul ngerti bersatu sama Islam. Ini luar biasa pahalanya. Bab toharoh, orang ngerti betul tentang toharoh. Ini luar biasa. Makanya kita ngaji Pak, ndak bisa kalau ndak ngaji. Lah wong ngaji itu yang tepat, yang bagus nggawa kitab. Kitabnya digawa, ini bab apa tahu. Jadi tidak hanya ngaji kerungon. Sebab kata orang Jawa,
nek ngaji krungon itu mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Lihatlah, kita ini ayolah, kita ini mengoreksi diri kita masing-masing. Orang non muslim yang punya kitab Injil itu, lek ngaji yang nggone gereja, bawa Pak kitabnya. Ditenteng dibawa. Sekarang orang ngaji itu ono sing nonton kitabnya. Jarang. Makanya di pesantren saya wajibkan semuanya harus bawa kitab. Tidak boleh tidak bawa kitab. Nah, begitu. Oleh sebab itu, nah karena penjenengan yo hanya dengarkan, maka mana yang tidak jelas, maka yang kurang paham ditanyakan. Temenan, wong Islam tidak boleh berpecah belah setelah datangnya ini Al-Quran atau penjelasan ini. Wa ulaika lahum adabun adim. Pak, ini isim isyarah, gunanya untuk nunjuk. Wong Islam, kalau kamu masih berpecah belah, kamu masih membicarakan perbedaan, pertentangan aja terus menerus. Setelah datangnya penjelasan, setelah datangnya katalah Al-Quran dan Sunnah ini sudah jelas, kok tetap tidak rukun, masih perbedaan terus, begitu itu loh. Quran ini, lahum adabun adim, mereka itu adalah mendapat siksa yang besar, yang berat, yang pedih. Pak, sholatnya api, posone api, hajinya api, sebarangnya api, tapi mau rukun karena apa? Tidak sepaham. Waduh Pak, sering kali saya bilang, wong sholat itu mau macam-macam. Ini kadang jadi masalah, orangnya tidak ngerti. Kalau kita sujud, dari rukuk ke sujud, dari i'tidal kemudian sujud, kaki dulu, apa tangan dulu? Ini aja jadi masalah. Kalau kita dari rukuk kemudian i'tidal, tangannya itu tetap begini apa lurus? Itu jadi masalah. Belum letak tangannya, apakah begini, jadi masalah. Hal yang semacam ini, lek pengen paham, lek pengen ngerti, ayo ngaji sing temenan. Lah ngaji itu supaya paham, memang wong itu ana loro, ana wong pinter, ana wong kurang pinter. Lek memang wong pengen neliti betul, kudu ngerti ilmu nahwu, kudu ngerti ilmu sorof, kudu ngerti ilmu ma'ani, kudu ngerti ilmu badi', kudu ngerti ilmu bayan, kudu ngerti usul fikih, kudu ngerti kaidah fikih, roh iki asbabun nuzul, roh nasih mansul, coba ngono barang. Akeh anunya itu. Makanya saya itu jujur, saya ini umpama kongkon khutbah Jum'ah dengan ngajar ngene iki, saya kendel ngajar ngene iki. Artinya kendel itu gini, lek ndak jelas silahkan tanya, tapi lek khutbah kan ndak ada yang tanya. Apa ini waktu isya? Piye leren apa ya? Aku mek ngomong nih di Madinah Pak, di Madinah itu kalau sudah isya itu ya umpamanya adzan, kemudian saya diteruskan ngaji itu, teruskan sidik. Baik Pak, iki langsung aja saya tutup ini cepet-cepetan karena sono peringatan. Lek ndak rukun Pak, podo Islami, bukan insya Allah Pak, ini Al-Quran. Lahum adabun adim, mereka mendapat siksa yang pedih. Pertanyaan, wong Islam kena siksa yang pedih kira-kira mlebu swarga apa neraka Pak? Neraka apa swarga? Hah? Neraka ya? Nah, iki akhirnya ringkes ngene Pak. Wong Islam masya ibadahe wapi umpamanya, kok ndak rukun podo Islami, bukan insya Allah mesti mlebu neraka. Nah, ngono Pak iki ayat ini. Yang menunjukkan mesti mana? Kalau di sini orang banyak yang ahli ilmu alat, ahli qawaidul lughah, tata bahasa, lahum itu mestinya belakangan ini kalimat ini. Ulaika ya toh, adabun alim lahum gitu. Tapi ini lahum didahulukan, ini jenis khobar muqaddam, didahulukan. Kenapa didahulukan? Muhimmah ini sangat penting. Artinya wong Islam temenan yo masuk ibadah apik, lek ndak rukun pasti mlebu neraka, ngono karepe. Makanya saya pun takut Pak. Saya ini dalam rangka persatuan, rumah saya sholat di masjid, kok di masjid itu imamnya pakai kunut, saya ikut kunut Pak.
tidak cari masjid lain. Kalau masih saya dekat yang tidak pakai kunut Pak, saya begitu tidak pakai kunut Pak. Nah begitu. Kalau pengen jelas bagaimana ceritanya kok ada yang kunut ada yang enggak, gitu aja, biar tahu nanti. Oke, itu kurang lebihnya, barangkali sudah cukup. Mestinya ini ada pertanyaan, monggo. Apa nanti mari adzan apa adzan dulu, diteruskan, saya manut. Pak, gimana YouTube aja ini langsung? Mohon maaf, kurang lebihnya cukup sekian. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.